Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sri Wahyuni, NIM A1C3181012. Nah, di sini saya akan membahas mengenai gerak lurus. Jadi, gerak lurus adalah gerak suatu objek yang lintasannya berbentuk garis lurus. Nah, gerak lurus ini biasanya disebut dengan gerak translasi yang berubah beraturan. Berubah beraturan di sini yang dimaksudkan adalah gerakannya akan mengalami perpindahan yang nilainya sama dari menit 1 ke menit berikutnya. Jadi dia berlipat ganda, misalnya di menit pertama melakukan perpindahan 2 meter. Nah, nanti di menit kedua dia akan melakukan perpindahan sebanyak 4 meter. Jadi dia akan sama perpindahannya dari menit pertama ke menit-menit berikutnya, seperti itu. Oke teman-teman, gerak lurus beraturan itu adalah suatu gerakan yang kecepatannya tetap. Kenapa? Karena dalam gerakan ini tidak ada percepatan yang mempengaruhi dari gerakan, sehingga jarak yang ditempuh dalam gerakan ini adalah kelajuan dikali dari waktu tempuhnya, dimana dapat dirumuskan dengan S sama dengan V kali T. Seperti rumus berikut. Nah, S sendiri itu adalah jarak, V adalah kecepatan dengan satuan kilometer per jam atau meter per sekon, sementara T sendiri adalah waktu dengan satuan sekon. Sementara gerak lurus berubah beraturan adalah gerak suatu objek yang kecepatannya itu berubah secara beraturan. Hal ini dikarenakan karena adanya percepatan, namun percepatan di sini dia bersifat konstan. Akibat adanya percepatan, maka rumus jarak yang ditempuh itu dia tidak bersifat linear, tetapi dia bersifat kuadratik. Dapat melihat pada rumus berikut bahwa S sama dengan V0 kali T ditambah setengah AT kuadrat. Nah, jadi patokan kita dalam hal ini adalah untuk mencari jaraknya kita perlu kecepatan awalnya, perlu waktu dan juga percepatan. Oleh karena itu kita perlu menentukan di mana titik mula benda itu bergerak. Dengan menentukan titik awal benda bergerak, maka kita akan mengetahui berapa jarak yang ditempuh oleh benda. Untuk memahami lebih lanjut mengenai gerak lurus berubah beraturan dan juga gerak lurus beraturan, kita dapat lihat dari contoh berikut. Jadi ini adalah grafik dari gerak lurus beraturan, di mana ini adalah grafik fungsi V atau kecepatan terhadap waktu dalam skor. Nah, jadi dari grafik ini kita bisa lihat bahwa GLB ini dia mengalami perpindahannya itu sama. Jadi setiap detiknya dia akan mengalami perpindahan yang nilainya sama. Itu dapat dilihat bahwa grafik ini dia lurus dari kecepatan terhadap waktu. Selanjutnya ini adalah grafik dari GLBB atau gerak lurus berubah beraturan yang mengalami percepatan. Nah, kita bisa lihat ini ada seseorang yang sedang menggoyang sepeda dan dia turun dari sebuah tanjakan. Jadi secara tidak langsung percepatannya itu dia mengalami dipercepat gitu ya kecepatannya. Nah, itu kan kalau dari tanjakannya kemudian turun gitu, pasti nanti yang awalnya pelan itu berubah menjadi lebih cepat. Nah, itu adalah contoh dari GLBB dipercepat. Berikutnya ini adalah contoh dari GLBB diperlambat. Nah, jadi mobil ini sedang menanjak. Nah, secara tidak langsung kita bisa lihat dari grafik itu bahwa mobil tersebut mendapatkan perlambatan. Dari mana kita tahu? Kita bisa lihat dari grafiknya. Grafik dari kecepatan terhadap waktu. Jadi kan kalau secara umumnya aja ya, secara nalar, nah itu pasti ketika kita naikin mobil, kemudian kita mau nanjak, pasti itu kita akan membutuhkan gaya yang lebih besar untuk dapat mencapai tempat tujuannya. Jadi secara tidak langsung bisa dikatakan bahwa mobil tersebut mendapatkan perlambatan atau mengalami GLBB diperlambat seperti. Nah, untuk memahami konsep dari gerak lurus berubah beraturan yaitu GLBB dan GLB yang merupakan gerak lurus beraturan, kita dapat tinjau. Yang pertama kita akan bahas adalah mengenai GLB. Sesuai dengan namanya, gerak lurus berubah beraturan, kita lihat dari
gambar atau ilustrasi berikut. Jadi kita dapat lihat pada durasi atau dari animasi video ini bahwa dalam video ini adalah tampak jelas ada seekor siput yang bergerak menuju kepada jamur. Nah, tapi untuk menentukannya jaraknya kita perlu punya titik uji atau titik awal dia bergerak. Nah, berarti kita butuh sumbu koordinat. Jika sudah ada sumbu koordinat seperti ini, kita bisa tahu dari mana awal mula si siput itu bergerak. Pada satu garis sumbu koordinat ini, itu terdiri dari kotak-kotak. Nah, kotak kecil itu adalah bernilai 1 cm setiap kotaknya. Jadi di menit pertama, ketika dia mulai bergerak, itu di koordinat 0, itu pada menit 0, dia akan bergerak. Nah, ternyata siput itu bergerak dengan perpindahan 4 cm dalam waktu 1 menit. Kemudian dilanjutkan berikutnya dia bergerak 2 menit. Perpindahannya adalah 8 cm. Nah, dari itu kita bisa lihat dia itu akan mengalami perpindahan yang lipat ganda dari waktunya. Dari 1 menit dia 4 cm, begitu pula berikutnya. Nah, untuk mengetahui secara lebih rincinya, kita bisa mencari jaraknya. Nah, jarak itu bisa dicari dengan perpindahan dibagi waktu. Nah, kita lihat pertama kali dia berpindah adalah 4 cm dikurang 0 dibagi 1 dikurang 0 itu 4 cm. Untuk V2-nya 8 dikurang 4 per 2 dikurang 1 berarti 4 cm. Kita bisa lihat ya polanya bahwa dia akan mengalami pertambahan sebanyak 4 cm dalam setiap detik menitnya seperti itu. Jadi dia berjalan terus seperti itu. Selanjutnya kita akan melanjutkan mengenai gerak lurus berubah beraturan. Nah, gerak lurus berubah beraturan ini dia ada dua. Yang pertama ada diperlambat dan ada yang dipercepat. Kita bisa lihat ini dari ilustrasi dari video ini. Yang pertama adalah GLBB diperlambat. Nah, GLBB diperlambat ini kita bisa lihat dari ini ya, ada bukan pohon kelapa tapi buah kelapa. Buah kelapa yang jatuh. Buah kelapa itu bisa jatuh. Kenapa? Karena adanya gaya gravitasi. Nah, tapi semakin dia jatuh ke tanah, dia akan mengalami pergerakan yang semakin cepat. Tetapi percepatannya itu berubah secara beraturan seperti itu. Nah, kita bisa perhatikan ya contoh lain dari GLBB dipercepat ini adalah ini. Ini adalah sebuah bola yang diluncurkan dari suatu bidang yang lurus. Kita anggap bidangnya adalah licin. Ketika dia digelindingkan dia akan jatuh. Nah, lama-lama dia akan semakin cepat gerakannya. Contoh lain adalah sebuah mobil yang pertama-tama dia berjalan konstan misalnya dengan kecepatan 40 km per jam, kemudian digas maka akan dipercepat. Nah, berikutnya adalah GLBB diperlambat. Untuk GLBB yang diperlambat ini kita bisa lihat misalnya kita adalah seorang pemain voli, kita melempar bola ke atas, maka yang awalnya bola yang bergerak secara cepat itu berubah menjadi lambat. Nah, seperti itu. Nah, ini adalah contoh lain pada bola yang digelindingkan pada bidang yang melengkung, berarti itu banyak hambatannya dan dia akan semakin diperlambat. Contoh lain lagi itu pada sebuah mobil yang awalnya jalan konstan, kecepatan 40 km per jam, kemudian direm. Nah, maka mobil tersebut akan mengurangi kecepatannya. Nah, berarti ini adalah merupakan salah satu contoh dari gerak lurus berubah beraturan yang diperlambat. Baiklah teman-teman,